Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat Isya rahmatullah. Alhamdulillah kita saat ini sudah mendekati takbiran, mendekati Idul Fitri, yang ada yang besok, yang saat ini kita sedang menunggu dari Keplat. Bapak Ibu dirahmati Allah, sebelum saya menambah sedikit, perbedaan itu hal yang biasa. Saya sekali ulangi lagi, sebuah perbedaan itu biasa, rahmat. Saya ulangi, jadi tidak perlu kita itu merasa terasingkan, tidak perlu menyalahkan, dan tidak perlu merasa paling baik, tidak perlu merasa paling benar. Jadi selama itu sesuai dengan ketentuan syariat, sesuatu hal yang wajar jika berbeda. Yang keliru itu orang poso neng melu bakdo, itu keliru. Wis ora poso melu bakdo, itu keliru Pak, wis keliru Pak. Bakdone sing dhewe posone ora tau poso pengen bakdo. Kuwi ngomongane riba. Wis ora melu poso melu bakdo. Apik mama dia kena cepet, betul cepet, gercep. Nah, jadi bukan gercep kita. Ini bukan masalah gercepnya. Jadi memang jika kita di dalam fikih, di dalam syariat mengatakan seseorang itu dihukumi karena keyakinannya. Global ini, seseorang dihukumi karena keyakinannya. Jadi kita tidak boleh memilih sesuatu ragu-ragu, nggak boleh, tidak boleh. Tak mayari buka, ilah mayari buka. Tidak boleh meragukanku yang pada dirimu tinggalkanlah menuju yang saya tidak pernah dirimu. Jadi dengan Islam itu keraguan tidak boleh, apalagi kita memilih sesuatu yang tidak benar. Makanya keyakinan itulah yang akan Allah hukumi. Termasuk nyun sewu Bang, nyun sewu jadikan sholat tentu orang itu sampai dibahas dalam Islam. Jadi Islam itu bahas, maka dikatakan Muhammad SAW, jika ada bau dan bunyi maka batal. Jika ada bau dan bunyi maka batal. Sampai seperti itu. Malah jenengan itu merasa kok memang. Nah itu tiga kali malah jenengan itu merasa yakin dan aku yakin Allah ikut. Itulah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, sebelum saya akhiri, saya ingin sedikit menerangkan bahwasanya insya Allah semua jamaah di sini sudah merasakan zakat, ya. Sudah insya Allah. Karena zakat itu jelas dalam Al-Quran dikatakan wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tunaikanlah zakat, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat beserta orang yang rukuk. Maksudnya di sini adalah sholat. Bapak itu rahmati Allah, zakat itu ada dua jelas. Kalau zakat fitrah sudah jelas keluarnya 2,5, terus 3 liter nih atau 1 sok. Dan di sini dikatakan bahwasanya orang di dalam Islam itu, orang berzakat itu tidak akan pernah berkurang hartanya, kata Rasulullah SAW. Jadi zakat itu tidak akan mengurangi takaran kekayaan seorang. Jadi jangan berpikir aneh-aneh. Iya. Zakat fitrah jelas, zakat fitrah itu per biji, per orang. Satu keluarga ada 18, satu keluarga ada 4 orang, maka 4 orang itu wajib zakat fitrah. Zakat fitrah itu hukumnya fardhu ain, Pak. Karena pokok fardhu ain. Berarti setengah wajib diwajibkan. Nek orang mampu tenanan wis bener-bener orang mampu dukone wae nemplek masjid, sahur wae nemplek masjid, ra apa-apa. Nah, itu masalahnya. Maka kalau dilarang dan diancam oleh Allah bagi orang-orang yang dia mampu berzakat tapi tidak berzakat, itu zakat fitrah. Zakat kedua adalah zakat mal.
Kalau zakat mal ini beda, Pak. Zakat mal ini adalah zakat di mana untuk orang-orang kaya menurut hitungan Islam. Satu, ada nisab dan haul. Nisab itu takaran kaya bagi orang Islam. Nisab itu standar kaya bagi orang Islam. Apa itu nisab itu? Yaitu 80, dia memiliki emas 24 karat 88,5 gram emas. Ini pun dirupiahkan berarti totalnya dulu waktu saya kuliah nih, waktu 400.000 itu berarti dia punya uang sekitar 50 juta, berarti wajib zakat. Zakat itu dari harta semua itu terus dikurangi 2,5%, 2,5%. Nah, sekarang apalagi sekarang harga emas itu 3 juta per gramnya. Kalau ini ploteng ini sekitar 300 juta kurang sedikit, maka dia wajib zakat. Yang kedua adalah haul. Haul itu harta itu dimiliki minimal setahun, Pak. Minimal setahun. Ini adalah satu setahun kok itu adalah tetel. Nah, tetel nggak bisa. Ada yang mengatakan harta yang tertimbun, maksudnya tertimbun itu tidak diulang-ulang sampai setahun atau 2 tahun, maka wajib zakat. Sejumlah itu. Nah, saya katakan di sini bahwasanya nek kula niki bahasi zakat iki ora bahas pajak. Nek zakat niku nggon-nggonane sing dikeki cetha. Kula baleni kula bahas pajak. Nek zakat cetha sing dikeki. Maka dikatakan ada 8 asnaf. 8 asnaf itu siapa saja? Jadi 8 asnaf itu ada gharim, fakir, miskin, gharim, mu'alaf, amil, orang yang berhutang, orang yang hidupnya itu bepergian, orang yang bepergian dan pembekalannya habis, itu namanya boleh mendapatkan zakat mal ini. Sabilillah ini termasuk orang yang berjuang di jalan Allah atau ibnu sabil. Ibnu sabil adalah itu jelas, Pak. Jadi kalau orang zakat mal ini jelas, hitungannya jelas. Kalau etoke, zakat mal itu ternyata sedikit. Nek misalkan kita kudu zakat, kita sayuto punya uang 1 juta, misalkan wajib zakat, itu hanya setahun itu membayar 2,5%. 2,5%nya persen berapa? 25.000. Cuma 25.000 setahun, kan? Setahun. Guru selamen yang saya karo pajak, kita larang pajak. Kita ini. Itu cuma 2,5%. Dan ketentuannya adalah jelas. Maka dalam fikih itu diterangkan dulu sampai Abu Bakar itu memerangi orang yang tidak mau zakat. Karena zakat itu bisa mengentaskan kemiskinan. Nek benar-benar ditata yang tadi. Nah, zakat itu ada 2 versinya dalam hal ini, Pak. Kalau ulama Saudi tegas bahwasanya 2,5% setahun. Nek kelong ora oleh, nek kelong berarti nggak boleh, nggak usah. Tapi kalau ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi di ulama Mesir itu beda lagi, Pak. Dia itu mengupayakan semua orang itu kalau dia bisa zakat. Ada namanya zakat, ada yang mengatakan zakat provinsi, ada zakat yang lain banyak, supaya orang itu cepat zakat. Karena di Al-Azhar Kairo, Pak, Al-Azhar Kairo itu gaji dari dosennya dari zakat. Semua fasilitasnya dari zakat, dari wakaf dan zakat. Itu bisa seperti itu. Dan bahkan para pembisnis yang terkenal mereka yang sampai kaya raya itu menegakkan zakat benar, sampai akhirnya orang-orang itu terlindungi dari kemiskinan. Soalnya miskin itu nyamari, Pak. Ojo-ojo digeret karo agama liya. Nah, ini tugas kita, Pak. Enggak sepele. Makanya, oke. Kesempatan, semoga ini insya Allah hari ini ada pengumuman
Kalau di live TikTok itu, di live TikTok tadi Kemenang menentukannya katanya ini, kami Sabtu di live TikTok ini Sabtu. Ini kalau yang selain dari Kemenang yang nonton sendiri itu besok. Jadi selain Kemenang yang sudah menonton rukyah langsung melewati teleskop dari jarak jauh, tadi maghrib itu teman saya itu sudah melihat. Nah, monggo silakan panjenengan silakan milih salah satu. Insya Allah semuanya baik, pilihan panjenengan baik. Saya ulangi lagi, pilih dengan keyakinan. Amun ragu-ragu Pak, nek ragu-ragu ragu. Ya saya Pak, saya mau kayak gini tuh terus terang Pak, cengeng Pak. Kadang-kadang orang yang ragu-ragu mencibir orang yang sama udah ragu-ragu nih Pak. Allah pus, apa iki yo? Padahal saya muni ragu. Jadi mohon maaf, ilmu itu tidak ada, maka kebenaran itu tidak diukur dari banyaknya orang. Kebenaran itu diukur dari ilmu. Ilmu itu wis bener ora mbok siji muni siji salah ya maaf saya. Bahwa yang muni itu satu orang atau banyak orang enggak ada bedanya tetap. Makanya menegakkan kebenaran itu bukan hanya tetap perlu perjuangan. Oke. Insyaallah panjenengan silakan pilih-pilih, boleh bakdo besok juga boleh, bakdo tang Sabtu juga boleh. Ini tadi saya tahu dari TikTok itu katanya pemenang Sabtu. Nanti mau dicek kembali nih, insya Allah. Kalau pemenang besok rumahnya nih. Enggak, Sabtu ya. Pemenang ini di TikTok. Ini nanti juga Sabtu ya. Di TikTok Sabtu. Kalau di TikTok itu Sabtu. Oke, saya akan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.